Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa semester 7 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dengan nomor NIRM 0411170977. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi sumber daya lahan, penentuan status daya dukung lahan, pencemaran dan degradasi lahan yang kaitannya berhubungan dengan hasil kegiatan praktikum di Dusun Karoya, Desa Bunguraya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Nah, di slide pertama ini kita dapat menyaksikan peta Desa Bunguraya, di mana Desa Bunguraya ini merupakan wilayah dengan ketinggian wilayah berada pada kisaran 450 sampai dengan 800 meter di atas permukaan air laut, dengan mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani dan juga para buruh tani. Pada bahasan pertama, yakni lahan dan evaluasi lahan. Seperti kita ketahui bahwa lahan merupakan komponen fisik yang terdiri dari iklim, topografi, tanah, hidrologi, vegetasi di atasnya, di mana komponen tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Sedangkan evaluasi lahan merupakan kegiatan pembandingan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan ditetapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Nah, evaluasi lahan ini merupakan proses pendugaan potensi lahan untuk macam-macam alternatif penggunaannya. Lalu, pada kegiatan praktikum ini, alat, bahan, dan cara kerja yang digunakan antara lain alat dan bahan: 1. Penggaris, buku, ballpoint, laptop, handphone, dan bahannya adalah tanah sawah. Untuk cara kerjanya sendiri, pertama kita mengambil tanah yang digunakan sebagai pengujian atau sampel, kemudian tanah ditetesi dengan menggunakan air sedikit demi sedikit, sehingga nanti akan tercipta tekstur tanah mendekati batas lekat, ya ini batas di mana tanah mulai lekat ketika kita pegang di tangan. Lalu pada tahapan yang kedua, yakni lakukan uji tekstur berdasarkan bentuk yang dapat dibuat. Setelah melakukan pengujian, selanjutnya dilakukan pengkelasan sesuai dengan bentuk yang didapat. Lalu untuk pengujian kedalaman perakaran dilakukan dengan melakukan pengukuran lahan sawah sampai dengan tapak bajak yang ada di lahan sawah. Nah, ketika penentuan lahan sawah yang akan dilihat kedalaman perakarannya, kita lakukan pentancapan penggaris atau tongkat untuk mengukur sejauh mana atau sampai titik mana tongkat atau penggaris tersebut dapat menembus ke dalam lapisan tanah. Setelah itu baru diukur berapa kedalaman tanah tersebut yang ditunjukkan dalam skala berapa sentimeter. Nah, di foto pertama kita dapat melihat bahwa terdapat hamparan lahan sawah yang saya gunakan sebagai lokasi untuk menentukan titik sampel. Nah, secara umum, lahan sawah di Desa Bunguraya ini memiliki kontur lahan yang miring dengan petakan yang identik dengan petakan terasiring atau teras-teras dengan ukuran yang kecil untuk meminimalisir longsor atau degradasi lahan. Nah, sementara untuk tekstur tanah yang didapatkan berdasarkan hasil pengujian di lapangan, sampel terasa kasar dan agak jelas, namun tidak terlalu halus, sehingga memiliki sifat yang agak melekat di tangan. Nah, sampel yang diambil tadi dapat dibentuk menjadi bulat dan gulungan. Lalu untuk kedalaman tanah sendiri, berdasarkan pengukuran diperoleh data rata-rata kedalaman perakaran tanah adalah sebesar 22 cm dan termasuk ke dalam kategori sangat dangkal. Lalu kemudian yang terakhir merupakan foto rumpun tanaman padi pada fase vegetatif, di mana ini baru berusia sekitar 20 sampai dengan 30 sampai dengan 40 hari setelah tanam. Nah, sekarang menginjak ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, yakni lahan pengamatan termasuk ke dalam kelas S3 yang sesuai bersyarat atau marginal. Lalu, lahan sampel memiliki karakteristik lempung berpasir dengan rata-rata kedalaman sebesar 22 cm dan termasuk ke dalam kategori sangat dangkal. Dan kesimpulan yang ketiga, lahan ini perlu dilakukan perbaikan karena termasuk ke dalam kategori N1. Lalu penentuan status daya dukung lahan. Ini topik yang kedua.
Di sebelah kiri dapat dilihat lahan pesawahan di Desa Bungu Raya. Ini merupakan dokumentasi langsung ketika padi pada fase matang susu dan sekitar 20 hari lagi menjelang panen. Nah, latar belakang penentuan status daya dukung lahan ini adalah kebutuhan penduduk menyebar dan tingkat alih fungsi lahan yang semakin besar. Lalu lahan secara teoritis memiliki kemampuan untuk menunjang kehidupan dan sering disebut sebagai daya dukung lahan. Nah, pada proses perencanaan tata ruang wilayah, daya dukung lahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Makanya perlu adanya perhitungan daya dukung lahan pertanian yang didasarkan atas persentase hasil yang dipakai untuk kegiatan pertanian dengan hasil besarnya hasil pertanian persatuan luas dan waktu. Lalu untuk degradasi lahan serta daya dukung lahan itu apa sih? Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi, disebabkan oleh pengaruh manusia terhadap sumber daya air, penggundulan hutan atau deforestasi atau deforestation dalam bahasa Inggris, serta penurunan produktivitas padang penggembalaan. Nah, sementara itu, daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Ruang lingkup dalam penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang meliputi 3 aspek. Pertama, penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, lalu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, serta perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Selanjutnya, alat, bahan, dan cara kerja pada praktikum topik kedua. Pertama, untuk alat yang digunakan adalah penggaris, buku, ballpoint, laptop, serta handphone untuk mencatat data atau merecord data dan dokumentasi. Lalu bahan yang digunakan adalah data monografi kecamatan lengkap lancar dan juga programa kecamatan lengkap lancar. Untuk cara kerja sendiri, pelaksanaan praktikum dilakukan dengan mencari data monografi kecamatan, data BP3K atau sekarang lebih lazim dikenal BPP, dan data berdasarkan Badan Pusat Statistik. Lalu kemudian melakukan perhitungan ketersediaan lahan. Nah, ketersediaan lahan ini dihitung berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan tata ruang wilayah. Menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak, menghitung kebutuhan demand lahan, lalu penentuan status daya dukung lahan. Nah, lalu hasil dan pembahasan. Nah, untuk analisa ketersediaan lahan yang diperoleh berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan perhitungan, total produksi beras di Kecamatan Lengkap Lancar mencapai 7.170 kg per hektar per tahun dengan harga rata-rata adalah sebesar Rp8.500 per kilogram. Nilai produksi tiap komoditi diperoleh berdasarkan perkalian antara produksi aktual dengan harga tiap komoditi. Lalu, data produksi tertinggi adalah komoditi padi sebesar 58.565.000.000. Harga tiap komoditi dari total produksi aktual akan mempengaruhi nilai produksi setiap komoditi. Nilai produksi yang semakin rendah akan diikuti dengan semakin rendahnya harga dan total produksi aktualnya. Lalu berdasarkan nilai tersebut, maka ketersediaan lahan di Kecamatan Lengkap Lancar adalah sebesar 960,95 hektar. Lalu untuk analisa kebutuhan lahan sendiri, berdasarkan perhitungan didapatkan kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kecamatan Lengkap Lancar adalah sebesar 0,001395 hektar per orang dengan perhitungan DL sama dengan DL sebesar 12.337 dikali 0,001395 sehingga didapatkan nilai DL adalah 1.721 hektar. Lalu status daya dukung lahan ditentukan dengan membandingkan kebutuhan lahan atau DL dengan ketersediaan lahan. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan mendapatkan nilai ketersediaan lahan sebesar 960,65 hektar, sedangkan untuk kebutuhan lahan 1.721 hektar. Hasil ini membuat nilai ketersediaan lahan lebih besar dibandingkan kebutuhan lahan.
dan memiliki nilai lahan yang surplus. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketersediaan lahan di Kecamatan Langkap Lancar lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah luas ketersediaan lahan di Kecamatan Langkap Lancar adalah sebesar 960,65 hektar. Kecamatan Langkap Lancar memiliki kebutuhan lahan sebesar 1.721 hektar dan daya dukung lahan pada Kecamatan Langkap Lancar ini bernilai surplus. Lalu topik yang ketiga adalah pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran dan degradasi lahan ini saya mengambil latar belakang, yakni program ketahanan pangan yang dijalankan oleh pemerintah senantiasa terhambat oleh beberapa permasalahan seperti bertambahnya penduduk, lahan pertanian yang semakin berkurang, serta faktor lingkungan dan juga pencemaran serta degradasi lahan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, ini meningkatkan pula impor pangan instan yang dikemas umumnya menggunakan kemasan kantong plastik, dan seiring kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah, maka terjadi timbunan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga juga menyebabkan degradasi lahan. Nah, apa sih lingkungan, pencemaran dan lahan yang kritis itu? Lingkungan merupakan suatu tatanan yang mencakup segala bentuk aktivitas dan interaksi di dalamnya yang juga disebut sebagai ekosistem. Sedangkan lahan kritis sendiri adalah lahan atau tanah yang saat ini tidak produktif karena pengelolaan penggunaan lahan yang tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat konsep kelestarian tanah dan air sehingga menimbulkan erosi, kerusakan fisik, kimia, biologi, tata air, dan lingkungan. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri, terdapat beberapa dokumentasi kegiatan hasil pengamatan. Pertama itu pencemaran di belakang pemukiman. Ini merupakan foto di mana sampah ditemukan di belakang pemukiman salah satu rumah warga. Tumpukan sampah terlihat cukup miris jika meninjau lokasi ini merupakan lokasi yang notabene jauh dari kawasan perkotaan. Lalu di dokumentasi yang kedua itu pencemaran saluran irigasi. Terlihat jelas warga masih memiliki kesadaran yang sangat rendah terhadap sampah sehingga masih dijumpai sampah yang menumpuk di sekitar saluran irigasi. Dampaknya terdapat pada dokumentasi yang ketiga, yakni degradasi lahan. Debit air yang begitu besar ketika musim penghujan dan terhambat oleh tumpukan sampah tadi, maka mengakibatkan lahan tersebut tergerus oleh debit air tadi sehingga lahan menjadi terdegradasi. Lalu di dokumentasi yang keempat, ini tumpukan sampah di rumpun tanaman, khususnya di rumpun tanaman kapulaga. Ini diakibatkan oleh minimnya kesadaran warga terhadap pembuangan sampah plastik, di mana mayoritas atau kebanyakan dari masyarakat masih melakukan pembuangan sampah secara langsung ke kebun, bukannya membakar atau memusnahkannya ataupun menguburnya, melainkan langsung dibuang secara langsung sehingga menjadi tumpukan sawah di sekitar perkebunan warga. Lalu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari praktikum dengan topik yang ketiga, yakni Desa Bunguraya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran mengalami pencemaran lingkungan berupa sampah plastik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum mengelola sampah dengan baik, sehingga terjadi penumpukan sampah di beberapa tempat yang mencemari lahan dan aliran sungai sebagai sumber pengairan lahan nantinya. Lalu yang kedua, akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran sampah tadi, yaitu kandungan hara tanah menjadi rusak, timbulnya senyawa beracun bagi lingkungan, juga berdampak pada tubuh manusia, sungai dan lahan menjadi tercemar sehingga menurunkan produktivitas lahan, serta berdampak pada perekonomian petani dan masyarakat pada umumnya. Lalu untuk solusinya sendiri dapat diatasi dengan penerapan 3R atau Reduce, Reuse, Recycle yang sudah marak digembor-gemborkan oleh pemerintah ataupun aktivis pecinta dan sadar lingkungan, sehingga sampah dalam tingkat lanjutnya dapat menghasilkan nilai guna menjadi suatu produk yang dapat bermanfaat. Nah, dalam tugas praktikum mata kuliah ini juga terdapat
salah satu tugas yang yaitu memberikan ulasan video terhadap beberapa video terhadap 3 video. Pertama yakni dengan judul kelola sampah jadi produk bernilai guna dengan menggunakan mesin Musayama. Nah, ini dilakukan di Tangerang. Lebih tepatnya penggunaan mesin Musayama ini digunakan untuk mengolah sampah supaya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, kedepannya penggunaan Musayama ini akan lebih ditekankan kepada penggunaan di beberapa regional wilayah sehingga nantinya sampah tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir seperti di Bantar Gebang. Nah, dengan adanya teknologi mesin Musayama ini dapat meminimalkan residu atau zat racun dari sampah, khususnya sampah plastik dan sampah rumah tangga. Lalu pada video kedua dengan judul In-Depth Bab Baru Reklamasi Jakarta, terdapat sebuah cerita unik di mana dulunya reklamasi Jakarta ini merupakan proyek yang sangat dikekang oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan. Namun setelah 1 tahun masa kedudukannya, beliau mencabut keputusannya terkait reklamasi Jakarta karena menurut beliau 2 pulau yakni Pulau K dan Pulau L cukup potensial untuk dikembangkan dan dapat bermanfaat dalam hal kelestarian konservasi lingkungan. Nah, pada mulanya memang dahulu kala pada awalnya 20 tahun silam proses reklamasi ini digadang-gadang akan pembentukan 17 pulau baru di kawasan Teluk Jakarta. Namun saat ini berdasarkan regulasi yang dikeluarkan dan telah diteken oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta yakni Bapak Anies Baswedan, yakni hanya sebanyak 2 pulau saja. Lalu di video yang ketiga yakni rehabilitasi hutan dan lahan BPDASHL ketahanan pada tahun 2019 yang merupakan video full dokumenter. Ini merupakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di mana pada mulanya lahan-lahan di daerah tersebut tidak dapat digunakan secara optimal lalu masih cenderung rawan bencana, sehingga dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini diharapkan nanti ke depan lahan dapat lebih produktif lagi dan tidak terjadi kerusakan hutan dan menimbulkan bencana yang dapat berdampak pada kelestarian lingkungan dan juga pada perekonomian masyarakat, khususnya petani di wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.